Ihas kompetitif banget ya nggak sih? Iya. Nggak cepet, nggak lama juga. Tapi kalau gue lihat, ini yang gue. Ayo, ini momentumnya. Menurut gue momentumnya nggak boleh lama. Menurut gue kalau seandainya EVOS mau mendapatkan satu advantage, mereka harus cepet. Dari sekarang. Bener, karena baru selesai kontes juga tadi. Belum sempet reset dan resource-nya juga pastinya bakal habis. Karena tadi gue ngelihat, coba langsung ditabrak. EVOS Esports bakal langsung perang maju ke arah depan. Kapten Scepter sendirian dan melawan 2 orang sekaligus, memberikan badan, memberikan uang dan uang, tetapi bakal coba di-knock dan 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapat 1 tukar 2. Mr. 05 harus terkenal dan begitu aja harus di-end, tapi masih bakal coba Capital Street. Berhasil dapat si 1 juga Street aku. Berhasil dapat si 1 lagi menyitakan Street. Apakah Street bakal save the day untuk EVOS Esports? Baca Karamel terlihat jelas refleks keluar yang sangat bagus. Street moment bakalan langsung coba jump sedikit lagi. Gocek refleks yang sangat baik dari Street, masih lengkap full, darahnya penuh, dibuka keluarnya bagus banget, cepet banget ke arah Karamel. Street versus Karamel, who will the game? EVOS Esports kekuatan FF Indo bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. ya tapi menurut gue setupnya gue nggak tahu kenapa ya, harusnya kelasnya EVOS nggak bakal berdarah-darah kayak kontes yang tadi. Betul. Karena ya cukup mahal harganya. Mahal banget. Tapi menurut gue yang harus kita positifin sampai gue sampai speechless. Satu hal yang menurut gue harus bisa kita positifin adalah yang mereka lawan adalah EXP yang menurut gue salah satu tim yang memang adalah kompetitor utama tim Indonesia. Walaupun kita tahu tadi EV-nya sendiri masih ada. Benar. Tapi dengan perolehan 4 poin harusnya 4 kill poin harusnya ini not bad banget. Tapi jangan sampai skenarionya adalah EVOS tusun lagi masuk ke zona-zona terakhir. Betul. Dan yang paling penting harus kita catat juga, EVOS tiap player tuh nyaris semua skill mempunyai rata gitu. Tiap player tuh skillnya sama rata. Jadi gue yakin bahkan jadi lone survivor pun mereka masih bisa mendapatkan placement point terbaik. Dan yang harus kita notice juga, RRQ juga masih lengkap 4 orang dengan tadi kalau gue nggak salah ingat ada 2 perolehan poin kill. Ya, jujur sih gue tadi cuman mikirnya adalah setupnya bener-bener kayak benar-benar nggak ditebak dan menurut gua adalah abis-abisan banget. Abis-abisan banget sampai akhirnya ya mau gimana lagi, memang poinnya kalau seandainya kita mau dapat sesuatu yang besar ya memang resiko juga pasti bakal besar. Betul, high risk high reward dan lebih ke arah kalau gue lihat EVOS tuh nggak pengen bikin EXP-nya tuh dikasih waktu buat mikir, Pak. Benar-benar ditabrak gitu aja, nggak dikasih kesempatan buat napas dan buat mikir sampai akhirnya EVOS tuh lebih mengandalkan kepercayaan fight jarak dekatan. Sepertinya kita akan melihat tim perwakilan Indonesia kita yaitu RRQ Hades sesaat lagi di sini di area map tenda bawah peak yang harusnya mereka akan bergerak lagi ke depan. Di mana di depan sudah ada KOG dan juga EVTH, Pak. Ya dan yang mesti kita catat adalah rotasi maju ke depan ini cukup terbuka walaupun masih ada tembok ya. Jadi mereka sebenarnya harus memanfaatkan temboknya terlebih dahulu dan juga coba membuka vision karena di depan sekali lagi kualitas tim yang mereka bakal hadapi adalah kualitas tim nomor 1 yang ada di Asia. Alright, dan ini agak sedikit dilema untuk Street karena di belakang sudah ada Bingsu, masih bisa memanfaatkan grounding tapi bakal coba langsung dihancurkan aja. Glow yang dimiliki oleh Street cukup berbahaya, posisi yang tidak memungkinkan untuk Street. Di belakang masih ada Geek Fam, di depannya juga tadi kalau kita perhatikan ada V Gaming, masih bisa memanfaatkan grounding dan zonanya kebetulan saja masih berpihak kepada Street. Sang lone survivors kita dari EVOS Esports dan dia bakal menghancurkan vehicle untuk menjadikan obstacle permanennya, Pak. Betul banget, dan kalau gue lihat harusnya rotasinya nggak akan terlalu berbahaya, tapi kalau gue lihat bahkan malah Geeknya yang udah maju ya. Waduh, ini di luar ekspektasi gue sih. Harusnya gue berharap Geeknya nggak maju ke sana, tapi mereka coba buat ngambil satu resiko untuk mendapatkan kill. Dan kita lihat sepertinya udah bakal ada hujan peluru di mana sebenarnya Burst the Sky bakalan perang dulu sedikit melawan Total Gaming dan udah ada RRQ Hades yang melakukan pergerakan juga sambil memberikan firing dulu dari O'Connor. EV The Cross juga harus jatuh di sana oleh KOG, bakalan berperang sedikit. KOG juga bakal menarik diri di mana depan O'Connor berhasil mendapatkan The Cross di sana dari EVTH dan juga ada BO yang harus jatuh oleh Foziazai. Sangat
terbaik dari Total Gaming. Langsung mendapatkan satu. Tapi kalau kita lihat ada Dilong dengan pelontarnya. Oke. Berbahaya sekali Dilong. Sudah ada pelontar tadi di tangan kalau kita perhatikan. Dan oke, bakalan ada Chanzu juga membuka global. Lux juga terlihat di depan, bakal coba diadu sedikit. Adu AM dari arah yang berlawanan. KOG dan juga Evil Thailand atau EVTH bersiap. Legalot sengaja Delang. Chanzu bakal membuka diri untuk membuka jalan. Pac-Man berhasil dapat di satu. Gaga, awas, berbahaya sekali Legalot. Cukup sekarang harus terkenal dan begitu saja. Bakal dibuka tetap oleh Pac-Man. Mencari sisa player yang ada. Dan kena harus tumbang di posisi kelima. 9 maksud gua, dan udah ada 4 kill. Thailand. Dan Thailand harus tumbang di posisi ke-8. Total Gaming juga ada puas di posisi ke-7. Menyisakan di depan ada RRQ. tapi RRQ harus puas di posisi ke-6 dengan total perolehan kill yang terbaik. Dan EVOS harus puas di posisi ke-5 menyisakan 3 timnya kali ini. King of Gamers atau KOG 8 perolehan poin kill sudah diamankan dan dia masuk top 3. Yap, dan gua rasa apa ya namanya, kayak gue ngelihat regionalnya masih didominasi dengan Vietnam dan juga Thailand ya. Yes. Tapi dengan perolehan yang seperti ini, dengan beberapa tim yang memang udah dijagoin, nggak masuk ke tiga besar. Kalau kita lihat chance dari Indonesia sendiri, harusnya di Purgatory masih bisa. Masih bisa Masih Pak, bisa. tenang, ini ada 6 ronde, masih bisa. Semangat kita FF Indo bersatu, dimana udah ada Geek Fam juga yang akan fight melawan V Gaming dan juga KOG. Udah melakukan pelebaran sayap KOG dari arah yang berlawanan, cukup memojokkan untuk teman-teman dari Geek harusnya. Dan Harzik Gila, harus kepala. terkena dan lebih awal. Bingsu bakal coba jual beli serangan dengan frag grenade dari arah KOG, tapi ternyata ada Osaka sendirian yang coba natakin habis full player dari Geek Fam. Luar biasa, Apis juga udah jatuh menyisakan satu orang lagi. Mampukah Geek selamat? Raine sulit banget posisinya karena ada Crazy di belakang tentunya, dan ada Bingsu juga bersiap. Ada Osaka 77 di atas, di balik patan memanfaatkan grounding dengan sangat baik. Menyisakan di sini 3 timnya dan 8 orang. Kevin udah jatuh, masih ada 1 orang lagi ternyata. Dimajuin Osaka 77 cukup jelas dengan AUG-nya. Masih ada Kevin yang jatuh dan bakal tumbang. Maju ke depan, Getfu berhasil dapat di Kickfan yang harus puas posisi ketiga. 2 tim tersisa. Akankah ini jadi buya untuk V Gaming atau KOG? Karena kalau gue lihat KOG 2 lawan 4 kali ini jatuh 1 orang dan King of Gamers harus tumbang. This is buya for V Gaming Pak. Ya, yang mesti gue catat adalah yang melakukan buya nggak ngedominasi kill. Betul.